Salam Rahayu. Menjawab pertanyaan apa sih itu weton tulang wangi, ya. Weton tulang wangi ini merupakan, atau balungan kuning ya, weton tulang wangi. Ini merupakan bawaan dari lahir, ya. Yang mana weton tulang wangi ini biasanya memang memiliki garis keturunan dari seseorang atau leluhurnya yang memiliki kesaktian tersendiri atau memiliki sesuatu keistimewaan dalam dirinya, ya. Itu adalah weton tulang wangi. Jadi bawaan lahir, ya. Dan mengenai khususnya bagi weton tulang wangi yang saat ini mungkin kalian banyak yang merasakan banyak saya baca ya di inbox, merasakan energinya panas, ya. Ada yang flu, ada yang cemas, gelisah, menangis nggak tahu tanpa sebab, ya. Dan ada yang menyalahkan mungkin ini perbenturan energi antara dukun, spiritual, dan paranormal dan sebagainya, ya. Kalau boleh saya sarankan, ya, para weton tulang wangi ini memang sangat peka terhadap energi, ya. Bahkan kita memang, maaf saya sebut kita karena saya merupakan salah satu weton tulang wangi juga, ya. Saya juga weton tulang wangi. Saya juga tahu bagaimana energi yang terjadi, ya. Tapi ya, bukan berarti kita terus menyalahkan paranormal, dukun, spiritual, atau apapun itu, ya. Hanya kebetulan saja kalian ini weton tulang wangi dan lebih peka terhadap energi sehingga bisa merasakan energi yang terjadi, khususnya situasi atau energi panas, ya. Tapi sebagai weton tulang wangi itu merupakan kelebihan tersendiri, ya. Jika kalian masih merasakan terus-terusan merasakan energi yang panas, mengganggu, ya. Mungkin kalian sampai flu, ya, cemas berlebihan dan sebagainya. Itu biasanya kita rasakan hanya beberapa waktu, ya, atau sebentar. Kalau sampai saat ini atau terus-terusan kalian rasakan, ya, artinya kalian ini belum selaras dengan dimensi yang sekarang kita jalani, ya, yaitu dimensi kelima atau kesadaran kelima, ya. Jadi bagi Anda khususnya yang mengaku weton tulang wangi tapi masih merasakan banyak masalah, ya, dalam diri kita, itu karena kita belum selaras dengan energi dimensi kelima, ya. Makanya saran saya banyaklah grounding, ya, banyak grounding. Perbesar rasa cinta kasih yang ada dalam diri kalian, ya. Bagi yang sudah tahu bermeditasi, lakukan grounding. Buatlah circle energi perlindungan diri. Buatlah kedamaian dalam jiwa kalian, ya, agar kita naikkan vibrasi kalian, agar kalian lebih bisa selaras dengan energi yang saat ini sudah kita rasakan, ya, yaitu kesadaran dimensi kelima. Jadi satu-satunya cara untuk selaras dengan dimensi kelima, kita harus melepas kemelekatan, ya. Pertinggi, perbesar cinta kasih dalam hati kalian masing-masing. Kesadaran kalian harus diperbesar juga, ya. Kalau kalian masih dikalahkan ego, ya, apalagi sesuai dengan yang saat ini terjadi, energinya memang kurang baik, ya, bertepatan dengan
pemilu. Wah, complicated sekali ya. Saya sendiri sedih juga complicated sebenarnya ya, melihat beranda ini atau melihat situasi pilpres di negara kita ini ya. I don't know why, what happened dengan politik di Indonesia ini ya, terlalu complicated. Selalu menuntut kesempurnaan ya, menuntut banyak hal, menuntut kemenangan masing-masing harus. Banyak yang kurang bisa menyadari bahwa dalam suatu pertandingan atau suatu persaingan ya antara menang dan kalah. Ya, kalau kita kalah ya kita harus menerima kemenangan lawan kita. Kalau kita menang ya kita bersyukur, jangan terus menjatuhkan atau menghina lawan kita ya. Karena apapun yang terjadi, siapapun yang terpilih, tidak ada gunanya kita ini berselisih yang akhirnya menyebabkan masalah, bahkan sampai ke masalah yang lebih rumit lagi ya. Itu namanya kita dikuasai oleh ego, dikuasai oleh ambisi sebagai dimensi 3 ya. Sementara kita ini sudah hidup di dimensi 5. Inilah yang menyebabkan masalah sekarang terjadi di mana-mana. Kurang puas dengan hasil yang didapatkan, mencari segala cara untuk menjatuhkan, karena kita tidak bisa menerima apa yang terjadi dengan diri kita. Yang terjadi akan terjadi, tapi mengenai hasilnya tetap sesuai rencana semesta. Apapun yang akan dilakukan untuk menjatuhkan lawan atau sebagainya ya, tidak ada yang mampu melawan takdir semesta ya. Entah kenapa saya tidak bermaksud membahas politik dengan spiritual maupun menyatukan, tapi percaya atau tidak percaya, kita ini hidup berdasarkan energi ya. Jadi mau tidak mau kita harus selaras dengan energi. Apapun yang terjadi saat ini ya, itu juga berdasarkan energi. Dan energi ini bisa berubah setiap saat. Tidak selamanya orang jahat akan terus jahat. Tidak selamanya orang baik akan terus baik. Ya. Banyak yang menjual agamanya, mengatas agamanya untuk kepentingan pribadinya. Padahal agama itu tidak salah. Ya, agama itu selalu mengajarkan persatuan, perdamaian, mengajarkan rendah hati. Ya. Bukan sesuatu untuk kemenangan atau ambisi pribadi dengan alasan bla 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 dan sebagainya. Ya. Yang saat ini terjadi, semua ingin yang terbaik untuk dirinya sendiri, ya, melakukan segala cara untuk yang terbaik untuk dirinya sendiri, tidak bisa menerima energi yang terjadi. Mereka merasa dirinya ini adalah penguasa, mereka melupakan semesta, ya. Dan ini sebenarnya sangat disayangkan ya. Jadi bagi Anda yang bertanya, Bun, kenapa energi saya begini, tulang wangi dan sebagainya, fokuslah untuk pengembangan hidup kalian masing-masing ya. Jangan menyalahkan orang spiritual, dukun, paranormal karena bentrokan energi dan sebagainya ya. Kita fokus saja pada pengembangan hidup kita masing-masing ya. Bagi Anda yang berkenan, monggo silahkan dipakai, yang tidak juga tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan di sini. Tapi apapun yang terjadi, tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan takdir semesta. Ya. Salam rahayu dari saya.